Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Dan kita tahu ya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah mengalami pasang surut dalam proses pembentukannya. Awalnya, aturan ini diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012, menyusul kondisi Indonesia yang dianggap darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak. Berikut perjalanan panjang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual selama dari rentang tahun 2012 atau awal dicetuskan sampai dengan saat ini 2021 sekarang. Kita lihat pertama. Baik. Kita lihat pertama dari rentang waktu 2012 sampai dengan 2014 selama 2 tahun narasi rancangan undang-undang PKS atau penghapusan kekerasan seksual mulai diinisiasi oleh Komnas Perempuan, kemudian juga LBH Apik dan Forum Pengadaan Layanan atau FPL. Karena pada saat itu dengan begitu masifnya kasus-kasus terkait, negara dianggap sekali lagi darurat kasus kekerasan dan juga pelecehan seksual. Kemudian di tahun 2016 saat itu ada atau atas pengajuan 70 anggota DPR, RUU PKS masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2016. Saat itu draft RUU PKS diterima oleh Wakil Ketua DPR Republik Indonesia yang menjabat saat itu yakni Fahri Hamzah. Dan 2 hari berselang tanggal 8 Juni 2016 maksud saya, draft RUU PKS diterima oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara. Kita bergeser ke tahun selanjutnya atau timeline selanjutnya dalam pembahasan RUU PKS. Di tahun 2017 pembahasan ini atau RUU PKS mengalami pembahasan dengan berbagai pihak termasuk perwakilan dari agama, kemudian juga aktivis sosial serta budaya dan juga pakar hukum pidana. Di tahun 2019 RUU PKS ini ada atau dikarenakan munculnya banyak penolakan terhadap RUU PKS. RUU PKS ini mengalami carry over ke periode selanjutnya atau DPR periode selanjutnya dan RUU PKS masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020. Mentok pembahasannya. Kita menuju ke timeline selanjutnya tahun 2020 di mana di sini juga kembali mentok RUU PKS ditarik dari prolegnas 2020 tidak menjadi prioritas pembahasan dalam tubuh anggota dewan. Dan titik terang muncul di tahun 2021 di mana RUU PKS kembali masuk dalam prolegnas tahun 2021 dan di sini juga ada sedikit pembahasan terkait dengan ada muncul usulan 6 elemen kunci RUU PKS. Ada pencegahan, kemudian juga kita lihat sini 6 elemen kuncinya ada pencegahan, kemudian 9 bentuk tindak pidana, kemudian sanksi bagi para pelaku, kemudian hukum acara pidana yang berlaku dan hak-hak korban di sini juga dibahas serta pemantauan dari lembaga-lembaga terkait. Dan sejak saat itu juga RUU PKS di sini berubah nama menjadi RUU TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini juga masih dibahas apakah ini akan mengubah esensi atau kekuatan dari klausul-klausul yang ada di dalamnya. Kemudian sayangnya yang juga menjadi sorotan dari aktivis kemudian juga pengamat hukum lainnya adalah ada 85 pasal yang hilang dari draft baru. 40 pasal yang ada atau tersisa dalam draft baru ini mencakup 4 fokus tindakan, yakni pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan juga eksploitasi seksual. Tapi ini juga masih belum mencakup beberapa isu terkini yang terjadi saat ini seperti kekerasan berbasis gender atau kekerasan berbasis online atau siber dan juga lainnya. Dan kita masih menunggu bagaimana pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini bisa berdampak secara masif, berdampak secara lebih baik bagi tentunya prioritas keselamatan dan juga keamanan hak-hak dari korban.